Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam saudara-saudara, selamat berjumpa kembali di channel YouTube TPKK Jabidar Menan. Kita membaca firman Tuhan. Sebelum membaca firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND 44 Suara Nitondi.
Shalom, selamat berjumpa kembali di channel YouTube TBKK Jabiter Tinambunan. Kita membaca firman Tuhan, yaitu dari kitab Bilangan pasal yang ke-19 sampai dengan yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sapi merah yang dibakar, pasal yang ke-19. Tuhan memerintahkan Musa dan Harun untuk memberikan peraturan-peraturan itu kepada bangsa Israel. Ambillah seekor sapi betina merah yang tidak ada cacatnya dan belum pernah dipakai untuk memikul beban. Serahkanlah sapi itu kepada Imam Eliezer. Binatang itu harus dibawa keluar perkemahan, lalu disembelih di depan imam. Lalu Imam Eliezer harus mengambil sedikit darah binatang itu dan memercikkannya 7 kali ke arah kemah Tuhan. Seluruh binatang itu termasuk kulit, daging, darah, dan isi perutnya harus dibakar di depan imam. Selanjutnya imam harus mengambil sedikit kayu aras, setangkai hisop, dan seutas tali merah, lalu melemparkannya ke dalam api yang tengah membakar sapi merah itu. Kemudian imam harus mencuci pakaiannya dan mandi. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi ia masih najis sampai matahari terbenam. Orang yang membakar sapi itu juga harus mencuci pakaiannya dan mandi. Ia juga masih najis sampai matahari terbenam. Lalu seorang yang tidak najis harus mengumpulkan abu sapi itu dan meletakkannya di tempat yang bersih di luar perkemahan. Abu itu disimpan di situ supaya umat Israel dapat memakainya untuk membuat air upacara penyucian bagi penghapusan dosa. Orang yang mengumpulkan abu sapi itu harus mencuci pakaiannya, tetapi ia najis sampai matahari terbenam. Peraturan itu berlaku untuk selama-lamanya, baik untuk orang Israel maupun untuk orang asing yang tinggal menetap di tengah-tengah mereka. Menyentuh mayat. Orang yang kena mayat menjadi najis selama 7 hari. Pada hari pertama, ketiga, dan yang ketujuh, ia harus menyucikan diri dengan air upacara, barulah ia bersih. Tetapi kalau pada hari yang ketiga dan yang ketujuh, ia tidak membersihkan diri, ia tetap najis. Orang yang kena mayat dan tidak menyucikan diri adalah najis, karena ia belum disiram dengan air upacara. Ia menajiskan kemah Tuhan, dan karena itu tidak lagi dianggap anggota umat Allah. Apabila seorang mati di dalam sebuah kemah, siapa saja yang ada di dalam kemah itu atau masuk ke dalamnya menjadi najis
selama 7 hari. Semua kendi dan periuk yang tidak ada tutupnya juga menjadi najis. Setiap orang yang kena mayat, orang yang mati dibunuh, atau yang mati dengan sendirinya di ladang menjadi najis selama 7 hari. Begitu pula orang yang menyentuh kuburan atau tulang orang mati. Untuk menyucikan orang yang najis itu harus diambil sedikit abu dari sapi merah betina yang sudah dibakar untuk penghapusan dosa. Abu itu harus dimasukkan ke dalam sebuah periuk, lalu diberi air yang diambil dari air yang mengalir. Dalam hal yang pertama, yaitu kalau ada orang yang mati di dalam kemah, orang yang tidak najis harus mengambil setangkai hisop, mencelupkannya ke dalam air itu, lalu memerciki kemah itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, juga orang yang ada di situ. Dalam hal yang kedua, yaitu apabila seorang kena mayat, kuburan, atau tulang orang mati, orang yang tidak najis harus memerciki orang yang najis itu dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama juga, ia harus memercikkan pada hari yang ketiga dari hari yang ketujuh dan hari yang ketujuh. Pada hari yang ketujuh itu selesailah upacara penyucian orang yang najis itu. Orang itu harus mencuci pakaiannya dan mandi. Mulai saat matahari terbenam, ia menjadi bersih. Orang yang menjadi najis dan tidak mengadakan upacara penyucian dirinya tetap najis karena belum disirami dengan air upacara. Ia menajiskan kemah Tuhan dan tidak lagi dianggap anggota umat Allah. Peraturan itu berlaku untuk selama-lamanya. Orang yang memercikkan air upacara itu juga harus mencuci pakaiannya, dan orang yang kena air itu menjadi najis sampai matahari terbenam. Barang yang disentuh oleh orang yang najis itu menjadi najis, dan orang lain yang menyentuhnya menjadi najis juga sampai matahari terbenam. Pasal yang ke-20, kejadian-kejadian di Kades. Dalam bulan 1, seluruh umat Israel tiba di padang gurun Jin dan menetap di Kades. Miriam meninggal dan dikuburkan di situ. Pada suatu waktu di tempat perkemahan mereka tidak ada air, maka datanglah orang-orang itu mengerumuni Musa dan Harun sambil mengomel, "Lebih baik sekiranya kami mati di hadapan Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Mengapa kamu membawa kami ke padang gurun ini? Apakah supaya kami mati di sini bersama-sama dengan ternak kami? Untuk apa kamu membawa kami keluar dari Mesir ke tempat sengsara ini yang tidak bisa ditanami apa-apa?
Di sini tak ada gandum, tak ada pohon ara, anggur, dan delima. Bahkan air minum pun tak ada. Musa dan Harun pergi menjauhi orang-orang itu, lalu berdiri di dekat pintu kemah Tuhan. Mereka sujud, lalu cahaya kehadiran Tuhan menyinari mereka. Tuhan berkata kepada Musa, "Ambillah tongkat yang ada di depan peti perjanjian. Lalu engkau dan Harun harus mengumpulkan seluruh umat di depan mereka semua. Engkau harus berkata kepada bukit batu yang ada di situ supaya memancurkan air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu, supaya rakyat dan ternak mereka dapat minum." Maka pergilah Musa mengambil tongkat itu seperti yang diperintahkan Tuhan. Musa dan Harun mengumpulkan seluruh umat di depan bukit batu itu. Lalu Musa berkata, "Dengarlah hai kaum pemberontak, apakah kami harus mengeluarkan air dari bukit batu ini untuk kamu?" Lalu Musa mengangkat tongkat itu dan memukulkannya pada bukit batu itu 2 kali. Maka mancurlah air dengan derasnya, sehingga semua orang dan ternak bisa minum. Tetapi Tuhan menegur Musa dan Harun. Katanya, "Karena kamu kurang percaya kepadaku untuk menyatakan kuasaku yang suci di depan bangsa Israel, kamu tidak akan memimpin mereka masuk ke negeri yang kujanjikan kepada mereka." Itulah mata air Meriba. Di tempat itu orang-orang Israel mengomel terhadap Tuhan. Dan di situ juga Tuhan menunjukkan kuasanya yang suci kepada bangsa itu. Raja Edom tidak mengindahkan bangsa Israel. Kemudian dari Kades, Musa mengirim utusan-utusan untuk menghadap Raja Edom. Kata mereka, "Kami dari suku-suku Israel yang masih ada hubungan saudara dengan tuanku. Tuanku mungkin tahu kesusahan yang menimpa kami. Nenek moyang kami pergi ke Mesir dan menetap di sana bertahun-tahun lamanya. Leluhur kami dan kami diperlakukan tidak baik oleh bangsa Mesir. Dan kami berseru kepada Tuhan, minta tolong. Ia mendengar suara kami dan mengutus seorang malaikat. Malaikat itu memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Sekarang kami berada di Kades. Sebuah kota di perbatasan wilayah tuanku. Kami mohon kiranya tuanku sendiri mengizinkan kami melalui negeri ini. Kami dan ternak kami tidak akan menyimpang dari jalanan dan tidak akan masuk ke ladang-ladang atau kebun-kebun anggur. Kami tidak akan minum air dari sumur-sumur tuanku. Kami akan berjalan di jalan raya saja sampai kami keluar dari daerah tuanku." Tetapi orang Edom menjawab, "Kamu tidak kami izinkan melalui wilayah kami. Kalau kamu nekat, kami akan menyerang kamu." Orang Israel berkata, "Kami akan berjalan melalui jalan raya."
Dan kalau kami atau ternak kami minum airmu, kami akan membayar. Kami hanya ingin lewat. Orang Edom berkata lagi, tidak boleh. Lalu mereka keluar dengan tentara yang kuat untuk menyerang bangsa Israel. Maka orang Israel berbalik dan mencari jalan lain, sebab tidak diizinkan orang Edom melalui daerah mereka. Harun meninggal. Seluruh umat Israel meninggalkan Kades, lalu tiba di Gunung Hor. Di Gunung Hor. Di perbatasan Edom, di situ Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, Harun tidak akan masuk negeri yang sudah kujanjikan kepada bangsa Israel. Ia akan mati karena kamu berdua telah melawan perintahku di dekat mata air Meriba. Bawalah Harun dan Eliezer, anaknya, naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah pada Eliezer. Harun akan mati di tempat itu. Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Musa, Harun, dan Eliezer mendekati Gunung Hor. Disaksikan oleh seluruh umat. Lalu Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eliezer. Di puncak gunung itu Harun meninggal. Kemudian Musa dan Eliezer turun kembali. Seluruh umat mendengar bahwa Harun sudah meninggal, dan mereka semua berkabung untuk dia 30 hari lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi ini, dan kita tahu bahwa mengapa Musa dan Harun tidak boleh sampai ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Hanya sepele, saudara-saudara. Tuhan memerintahkan Musa untuk berbicara dengan gunung itu dengan tongkat. Dengan kuasa Allah, ini bisa mengeluarkan air. Tapi karena emosional yang tidak terbendung, ya, karena bangsa Israel selalu ngomel, sehingga dia dengan sedikit mungkin agak marah, tongkat itu dipukulkan begitu saja tanpa bicara, sehingga Tuhan mengatakan, kamu tidak menghormati saya. Itulah kesalahan Musa. Maka Musa tidak sampai ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, kemudian untuk selanjutnya Harun juga meninggal di Gunung Hor, ya, dan dia tidak ikut ke tanah Kanaan dan digantikan oleh anaknya, yaitu Eliezer dan Itamar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pagi ini. Semoga firman ini menjadi kekuatan bagi kita dan semangat untuk terus the fire spirit atau semangat yang berapi-api dalam hidup ini untuk menanti life after life atau hidup setelah hidup, the news of Jerusalem. Amin. Tuhan memberkati.